Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yulida Medistiara. Saya ingin memberikan presentasi tentang proposal rencana aksi komunikasi. Nah, komunikasi yang saya ingin bawakan hari ini adalah komunikasi sosial yang berjudul dengan kampanye anti-bullying di sekolah. Proposal ini saya susun untuk materi tugas ketiga, program perencanaan komunikasi. Latar belakang saya ingin melakukan kampanye sosial anti-bullying di sekolah ini karena saya ingin memberitahukan kepada semuanya untuk meningkatkan sosialisasi tentang anti-bullying. Seperti kita ketahui, banyak banget kasus-kasus kekerasan verbal dan kasus kekerasan fisik yang sedang terjadi di sekolah, baik di tingkat SD hingga di tingkat SMA. Oleh karena itu, menurut saya penting sekali menyampaikan pesan tentang kampanye anti-bullying di sekolah. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang analisa situasi yang terdiri dari analisa produk, analisa khalayak, dan analisa media. Salah satu contoh analisa media yang ingin saya gunakan adalah media sosial dan media massa. Hal itu agar kampanye anti-bullying ini bisa didengar oleh banyak audiens. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang sasaran. Target utama kampanye anti-bullying di sekolah ini adalah pelajar dan guru. Sebab kedua pihak tersebut adalah tokoh utama yang berperan dalam kampanye tersebut. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan tentang strategi komunikasi. Dalam kampanye anti-bullying ini, saya akan menunjuk komunikator yang akan menyampaikan pesan tentang kampanye anti-bullying ini kepada masyarakat. Nah, komunikator tersebut diantaranya adalah Menteri Pendidikan, Menteri Perempuan Pemberdayaan Anak, Komisioner KPAI, guru, maupun influencer tentang anak, yaitu Kaseto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan taktik komunikasi yang saya gunakan. Dalam kampanye anti-bullying ini, saya akan menggunakan media massa dan media sosial. Hal itu agar pesan yang saya sampaikan dapat menjangkau banyak audiens. Kemudian, rencana anggaran yang akan saya gunakan adalah menggunakan anggaran dari Kementerian Pendidikan. Hal itu karena Kementerian Pendidikan sebagai pihak yang membawahi sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana aksi komunikasi. Nah, dalam kampanye anti-bullying ini, saya akan melakukan FGD atau Focus Group Discussion yang akan mengundang sejumlah pihak terkait kampanye anti-bullying ini, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, KPAI, guru, maupun Kak Seto. Mereka akan merumuskan sejumlah langkah untuk menangani bullying dan termasuk sanksi berat terhadap pelaku bullying. Jadwal pelaksanaan kampanye ini akan dilakukan pada Hari Anak Nasional yang berlangsung pada bulan Juli. Kemudian, hasil FGD ini akan diposting di media sosial dan media massa untuk meningkatkan awareness terhadap kampanye anti-bullying tersebut. Sementara itu, pesan yang akan disampaikan para komunikator ini adalah ajakan agar mereka bersatu melawan bullying dan berani melapor untuk menyelamatkan jiwa. Selanjutnya, saya akan melakukan evaluasi dan monitoring. Dalam tahap ini, tim humas akan mengecek apakah efek komunikasi yang dia lakukan sudah efektif atau belum menjangkau para pelajar dan guru. Kemudian, akan juga melihat bagaimana pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap penurunan kasus bullying di sekolah. Sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menjadi rujukan bagi stakeholder terkait untuk mengambil kebijakan tentang kampanye anti-bullying ini dan dapat menurunkan angka kasus bullying di sekolah. Akhir kata, saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.